Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rifana Triaulia dari kelas 12 IPA 2. Di sini saya akan mempresentasikan pengaruh jumlah air terhadap pertumbuhan tanaman kacang hijau. Untuk latar belakang masalahnya, di Indonesia terdapat lebih dari 100 jenis kacang-kacangan. Di antaranya adalah kacang tanah, kacang merah, kacang hijau, kaprik, koro, dan kedelai. Kacang hijau adalah sejenis tanaman budidaya dan pawijaya yang dikenal luas di daerah tropika. Tumbuhan yang termasuk suku polong-polongan, Fabaceae, ini memiliki banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari sebagai sumber bahan pangan berprotein nabati tinggi. Kacang hijau memiliki nama ilmiah Vigna radiata. Kacang hijau berbentuk biji. Apabila biji tersebut jatuh ke tanah, lama-kelamaan akan mengeluarkan tunas. Proses itulah yang disebut perkecambahan. Perkecambahan diawali dengan penyerapan air dari lingkungan sekitar biji yang disebut tahap ambibisi, berarti minum. Biji menyerap air dari lingkungan sekelilingnya baik dari tanah maupun udara dalam bentuk embun ataupun uap air. Efek yang terjadi adalah membesarnya ukuran biji karena sel-sel embrio membesar dan biji melunak. Proses ini mumi fisik. Air sangat berperan penting bagi tumbuhan. Namun, kita tidak mengetahui perbedaan yang terjadi pada pertumbuhan tanaman kacang hijau jika penyiraman dilakukan dengan jumlah air yang berbeda. Untuk itu, peneliti memilih topik yang berjudul pengaruh jumlah air terhadap pertumbuhan tanaman kacang hijau. Untuk rumusan masalahnya di sini, bagaimana perbandingan percepatan pertumbuhan tanaman kacang hijau yang disiram dengan jumlah air yang berbeda. Dan untuk tujuan penelitiannya, untuk mengetahui dan menganalisis perbandingan percepatan pertumbuhan tanaman kacang hijau yang disiram dengan jumlah air yang berbeda. Untuk memberi dan manfaat penelitiannya adalah untuk memberi pengetahuan terhadap pembaca dan peneliti bahwa jumlah air dapat mempengaruhi laju pertumbuhan tanaman kacang hijau yang disiram dengan jumlah air yang berbeda. Dan untuk metode penelitiannya, di sini ada waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilaksanakan sejak tanggal 27 Juli 2022 hingga 5 Agustus 2022, bertempat di SMA Negeri 1 Rangkas Bitung. Alat dan bahannya di sini ada pensil dan pulpen, gelas, penggaris, benang, buku tulis, sendok, kertas label, kacang hijau, tanah yang subur, dan air. Untuk variabelnya, variabel bebas, A1, A11, A22, A33, 2 sendok makan air, B11, B22, B33, T3 sendok makan air, C11, C22, C33, 5 sendok makan air. Variabel kontrolnya air, variabel terikatnya kecepatan pertumbuhan tanaman kacang hijau. Untuk cara kerjanya, langkah kerja 1 untuk proses perendaman biji kacang hijau. 1. Memilih kacang hijau yang kualitasnya baik dan tidak membusuk. 2. Rendam biji kacang hijau selama 2-7 jam di dalam baskom. 3. Memilih kacang hijau yang tenggelam atau berada di dasar air yang menandakan kualitasnya baik dan cocok untuk ditanam. Langkah kerja kedua untuk proses penanaman biji kacang hijau. Yang ke-1, menyiapkan 9 gelas yang telah berisi tanah. Yang kedua, memasukkan masing-masing 1 kacang hijau pilihan pada 9 gelas. Yang ketiga, memberi kertas label pada tiap gelas dengan nama jumlah air yang berbeda seperti A11, A22, A33, 2 sendok makan air, B11, B223, B22, B33, 3 sendok makan air, C11, C22, C33, 5 sendok makan air. Langkah kerja ketiga untuk meneliti percepatan pertumbuhan kacang hijau. Yang ke-1, menyiram tanaman dengan jumlah air yang berbeda setiap pulang sekolah jam 4. Sesuai labelnya masing-masing. Yang kedua, melakukan pengamatan selama 10 hari, untuk mengukur pertumbuhan dan mencatat hasilnya. Yang ketiga, melakukan dokumentasi. Nah, untuk pertumbuhan tanaman yang pertama, di sini dengan jumlah air 2 sendok makan air, tanaman A11 tidak tumbuh sehingga tidak dimasukkan ke dalam data tabel. Dan untuk tanaman A22, A33 bisa dilihat rata-ratanya bisa diambil dari
panjang batang dari setiap tanamannya. Dan untuk grafiknya di sini terlihat bahwa tanaman A33 lebih cepat pertumbuhannya dibanding tanaman A22. Untuk tanaman yang kedua, di sini menggunakan 3 sendok makan air. Untuk tanaman B33 ini tidak tumbuh dan sehingga tidak dimasukkan ke dalam tabel. Untuk eh, tabel B11, B22, di sini bisa dilihat panjang batang, jumlah daun, lebar daun, sehingga dan panjang daun. Untuk grafiknya, di sini terlihat bahwa tanaman B11 lebih cepat pertumbuhannya dibanding tanaman B22. Untuk yang ketiga, ini tanaman yang ketiga, yaitu dengan menggunakan air sejumlah 5 sendok makan. Untuk tanaman yang C33 ini tidak tumbuh, sehingga tidak dimasukkan ke dalam tabel. Dan yang tanaman C11, C22 bisa dilihat, masing-masing tanaman ini rata-ratanya tumbuh pada hari kedua perkecambahan, karena hari ke-1 adalah perkecambahan. Untuk yang keduanya sudah tumbuh panjang batangnya. Untuk tanaman P3 grafiknya di sini kita bisa lihat tanaman C11 lebih cepat pertumbuhannya dibandingkan tanaman C22. Untuk pembahasannya, hasil penelitian tanaman kacang hijau mulai berkecambah pada usia 2 hari. Saat itu terlihat kuncup batang mulai terlihat di atas permukaan tanah dengan panjang rata-rata 1 cm. Walaupun akar kacang hijau terdapat dalam tanah, ujung akar yang tumbuh memanjang tetap terlihat pada gelas, sedangkan daun pertama tumbuh pada hari ketiga. Perkecambahan ditandai dengan munculnya kecambah, yaitu tumbuhan kecil dan masih hidup. Dari persediaan makanan yang berada dalam biji, ada 4 bagian penting pada biji yang berkecambah, yaitu batang, lembaga atau kaulikulus, akar embrionik, akar lembaga, kotiledon, daun lembaga, dan pucuk lembaga plumula. Kotiledon merupakan cadangan makanan pada kecambah. Untuk penutupannya di sini ada kesimpulan juga. Untuk kesimpulan yang ke-1, berdasarkan hasil penelitian dari pembahasan yang saya simpulkan bahwa proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman kacang hijau dimulai dengan tumbuhnya akar, batang, baru kemudian daun. Untuk yang kedua, proses tersebut memerlukan waktu yang berbeda. Oleh sebab itu, akar tumbuh lebih panjang dibandingkan batang ataupun daun. Yang ketiga, kecepatan pertumbuhan dan perkembangan dipengaruhi oleh air dan jumlah air yang berbeda juga menghasilkan percepatan pertumbuhan yang berbeda pula. Dari perbedaan di atas dapat saya tarik kesimpulannya bahwa tanaman agar tumbuhnya cepat dan besar dipengaruhi oleh faktor dari luar dan dalam. Untuk sarannya di sini, 1, dalam melakukan suatu percobaan lebih baik melakukan percobaan di tempat yang sekiranya tidak ada sesuatu yang mengganggu seperti hama tanaman, hewan, sehingga percobaan akan aman dan berhasil. Untuk yang kedua, dalam mengukur tinggi kecambah harus dilakukan secara teliti. Dalam melakukan percobaan, hendaknya memperhatikan kualitas kacang hijau yang akan ditanam dan memperhatikan kondisi lingkungan yang sesuai dengan apa yang diinginkan apa yang ingin diteliti sehingga hasil percobaan itu baik dan valid. Untuk dokumentasinya bisa dilihat di sini ya, tumbuh batang dan daun. Oke, terima kasih. Ada yang ingin ditanyakan? Bertanya, Ya, silakan. mengapa air sangat berpengaruh terhadap perkembangan dan pertumbuhan pada penelitian hal ini? Baik, izin menjawab. Karena air berfungsi untuk memperpanjang sel tumbuhan, serta sebagai bahan untuk berbagai kegiatan tumbuhan serta perkembangan tumbuhannya. Air berfungsi dalam membantu proses respirasi pada tumbuhan. Air juga berfungsi sebagai media pengangkut yang akan memindahkan hasil proses fotosintesisnya. Cukup, Pak Jmi? Jadi tandanya air di sini sangat penting dan sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangan ini. Ya, Jadi, betul. sangat berpengaruh ya.
Ya, sangat berpengaruh penting. Cukup. Oke, mungkin hanya sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.